Halo Sobat Rolcor, tinggal beberapa jam lagi laga perdana di Piala Asia akan dimulai, yaitu tuan rumah Qatar versus Libanon, teman-teman, yang akan tersaji pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat kalau tidak salah. Dan ya, kita akan melihat siapa yang akan memenangkan pertandingan, mendapatkan poin pertama di Piala Asia ini, apakah Qatar atau Libanon, teman-teman. Ya, kalau kita melihat dari 5 pertemuan terakhir, kalau tidak salah Qatar cukup mendominasi dengan 4 kemenangan dan 1 hasil seri. Ya, jadi kemungkinan besar di pertandingan perdana ini di Piala Asia ini, kemungkinan besar Qatar akan memenangkan pertandingan sekaligus mendapatkan poin pertama di Qatar ini, teman-teman. Ya, apalagi Qatar sebagai tuan rumah tentunya tidak ingin dipermalukan oleh Libanon di kandangnya sendiri kan. Karena kalau kita melihat pertemuannya, Qatar cukup mendominasi. Jadi ya, tentunya secara hitung-hitungan di atas kertas Qatar mampu mendapatkan poin maksimal di sini. Tapi kita juga nggak tahu, karena sepak bola itu ya bukan soal matematika yang jawabannya udah pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita nggak tahu, teman-teman, apakah Libanon akan memberikan kejutan kepada Qatar di pertandingan pertama Piala Asia ini. Nah, tentunya kita akan menyaksikan nanti. Begitupun dengan negara-negara yang ikut serta di dalam turnamen ini, termasuk timnas Indonesia. Kita tahu sendiri timnas Indonesia juga akan bertanding pada tanggal 15 nanti melawan timnas Irak di laga perdananya. Dan ini merupakan pertandingan yang sangat penting untuk pasukan dari Sinteyong, karena menurut kabarnya dari pengamat-pengamat, timnas Indonesia jika ingin punya peluang lolos ke babak 16 besar, tentunya timnas Indonesia wajib mendapatkan poin ketika menghadapi timnas Irak di laga perdana di Piala Asia ini. Kalau tidak bisa menang, minimal hasil seri yang harus didapatkan oleh timnas Indonesia jika ingin mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar. Karena di pertandingan kedua timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam. Ya, kita udah sering bahas ini bahwa Vietnam merupakan musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara yang selama ini masih sulit kita kalahkan, teman-teman. Dan tentunya Vietnam juga akan memberikan perlawanan yang keras untuk timnas Indonesia jika ingin mendapatkan hasil maksimal. Karena Vietnam tentunya punya hitung-hitungan sama dengan kita. Dia mungkin dikalahkan di pertandingan perdananya melawan timnas Jepang, yang kita tahu timnas Jepang terus menebar ancaman kepada calon lawan-lawannya di Piala Asia ini. Apalagi kita satu grup dengan Jepang, ya mungkin lah kita tidak akan mampu menahan imbang Jepang kalau menurut saya. Ya, itu sangat-sangat beruntung kalau kita mampu menahan imbang Jepang. Karena Jepang udah benar-benar memberikan ancaman nyata di sini. Dia juga menargetkan untuk menjadi juara di Piala Asia ini. Ya, jadi sangat sulit ketika timnas Indonesia mendapatkan lawan yang cukup tangguh seperti Jepang ini untuk bisa mendapatkan poin. Jadi itu adalah 2 kemungkinannya: mampu mendapatkan poin ketika menghadapi timnas Irak di laga perdana, dan harus mampu juga mendapatkan poin maksimal ketika menghadapi Vietnam di laga kedua. Karena ya, kita udah tahu lah, di laga ketiga, laga penutup melawan timnas Jepang sangat-sangat kuat, teman-teman. Kita masih jauh di bawah Jepang secara level permainan. Jadi kalau timnas Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam, tentunya banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh PSSI, PT LIB. Semuanya harus bersinergi membentuk kompetisi yang bagus. Mulai dari usia muda sampai senior harus berkesinambungan supaya kita bisa mengejar ketertinggalan yang dimiliki oleh Jepang saat ini. Bahkan di tim Timur Tengah juga kita masih kesulitan untuk melawan tim-tim dari Timur Tengah. Contohnya kemarin kita melawan timnas Iran, kita juga dibantai dengan skor 5-0, teman-teman. Begitupun juga ketika menghadapi timnas Libya 2 kali, timnas Indonesia juga belum bisa mendapatkan hasil yang positif, teman-teman. Dua-duanya kalah atas timnas Libya. Nah, yang menarik perhatian juga tentang pencoretan dari Sadil Ramdhani
yang sebelumnya kita tahu bahwa ada dua pemain yang dicoret, yaitu Arkan Fikri dan siapa sih pemain dari Borneo, Adam Alis. Tapi ternyata menjelang pertandingan Piala Asia dimulai, ternyata Sinteyong kembali merilis dua pemain yang coret, yaitu Arkan Fikri dan Sadil Ramdhani. Why? Kenapa harus Sadil? Sementara kita tahu sendiri lini depan atau striker kita numpuk nih untuk Piala Asia ini. Ada Hoki, ada Dendi, ada Dimas Derajat, ada Ropais Curik, dan siapa lagi satu? Saya lupa. Hoki Caraka, Dimas Derajat, Dendi, Ropais Curik, Ramadan Sananta. Ya 5. Kenapa tidak memilih dari kelima striker ini untuk mencoret salah satunya? Kenapa harus Sadil? Sementara tentunya timnas Indonesia butuh pemain-pemain sayap seperti Sadil ini. Tapi ya tentunya ini hanya pendapat pribadi teman-teman. Tentunya keputusan mutlak ada di tangan Sinteyong. Tentunya Sinteyong yang paling paham dengan timnya saat ini. Kita hanya bisa beropini, tapi keputusan ada di pelatih kepala, yaitu Sinteyong teman-teman. Jadi ya wajar lah, banyak yang pertanyakan kenapa harus Sadil yang dicoret. Sementara lini depan timnas Indonesia cukup menumpuk, ada 5 orang. Apalagi Dendi Sulistiawan juga banyak mendapatkan kritik, tidak begitu perform di Liga 1. Kenapa mesti Sadil? Kenapa bukan Dendi atau Hoki Caraka teman-teman? Kenapa mesti Sadil? Tapi lagi-lagi kita kembali bahwa kita hanya bisa beropini, berasumsi, tapi keputusan mutlak ada di pelatih kepala Indonesia, yaitu Sinteyong. Jadi Sinteyong tentunya paham betul siapa yang ingin dipakai, siapa yang ingin dicoret di pertandingan ini. Dan kalau tidak salah kedua pemain yang dicoret ini udah kembali juga ke Indonesia. Entah kenapa tidak ikut menyaksikan teman-temannya berlaga di Qatar sekaligus. Mungkin ingin pulang berkumpul bersama keluarganya, karena ya namanya juga udah dicoret dari timnas Indonesia yang akan berlaga bermain di Piala Asia Qatar teman-teman. Tapi ya so far semoga keputusan yang diambil oleh Sinteyong berjalan mulus di sini di Piala Asia ini, karena kita tahu sendiri target lolos ke babak 16 besar yang diberikan oleh timnas Indonesia di Piala Asia ini mudah-mudahan tercapai teman-teman, dengan segala kekurangan, segala hasil-hasil minor yang didapatkan oleh timnas Indonesia di laga-laga uji cobanya semenjak memulai persiapan di Turki, dengan 2 laga uji coba melawan timnas Libya, 1 kali melawan timnas Iran di Qatar, dan semuanya mendapatkan hasil yang minor. Tapi tentunya dari ketiga laga uji coba ini, para pemain-pemain timnas Indonesia tentunya banyak mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan di pertandingan nanti ketika melawan timnas Irak, para pemain timnas Indonesia udah tampil bagus, fokus 100%, kalau bisa 1100% untuk tampil di sini, karena disinilah saatnya, disinilah waktunya membuktikan bahwa kalian adalah pemain-pemain terpilih yang mewakili timnas Indonesia untuk berlaga di kompetisi bergensi di Asia ini, yaitu Piala Asia. Jadi buktikanlah di sini, buktikan. Jangan membuat kesalahan-kesalahan yang elementer yang bisa membuat lawan mengeksplor pertahanan timnas Indonesia atau membuat gol yang bisa membahayakan posisi timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Itu yang kita harapkan, dan semoga dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Sinteyong benar-benar tepat dan bagus untuk turnamen Piala Asia kali ini. Dan sekali lagi saya berharap timnas Indonesia mudah-mudahan bisa lolos ke babak 16 besar. Bukan hanya lolos ke babak 16 besar, bisa melaju sejauh mungkin lah, melewati 16 besar. Itu harapan saya. Tapi tentunya para pemain harus berjuang lebih keras lagi jika ingin lolos ke babak 16 besar dulu dan bisa melewati 16 besar. Perjuangan itu dibutuhkan, dan disinilah saatnya untuk membuktikan. Come on, selamat berjuang timnas Indonesia. Semoga mendapatkan hasil yang
terbaik di turnamen Piala Asia ini. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.